kita kan musuhan katanya. Oh, pilih gitu ya di feed atau pokoknya konten pokoknya luar negeri gitu. lagi posting baru mendarat atau lagi di mana foto rame-rame. Loh, jualan topi gadgetin. Enggak ya belum. Dulu kan sempet bikin tapi repot ya udah nggak usah. Bikin budget. Jumpa lagi di Tiba TV. Sesuai dengan ya biasalah ini permintaan ya. Kita undang yang satu ini ya. Oh, lihat situ banyak kamera. Dengan David ya. David dari Gadgetin. Apa Gadgetin dari David atau sebetulnya gimana sih ini awal namanya sih Gadgetin ini dari mana sih? Sebenarnya Gadget Indonesia sih. Gadget Indonesia ya. Jadi merah putih itu. Oh, makanya merah putih, I-nya besar. Iya. Terus ada titik. Titiknya gitu. Udah itu hiasan doang nih biar enggak terlalu dikit. Tapi bukan Gadget ID. Soalnya kalau IN kan sebetulnya arahnya India. IND India. IND baru ya. IND India, iya makanya. Tapi ada yang bilang ya Gadgetin aja gitu atau apa ya? Di Gadgetin aja. Digadgetin aja, jogetin aja gitu. Jogetin, gitu. gadgetin. Ya, ujung-ujungnya ya gitu sih. Kalau ada S itu karena yang gadgetin biasa udah diambil orang. Jadi ada S. Oh di IG-nya begitu ya. Di IG-nya ada S-nya. Kalau Twitter dulu pas sempet coba ada D-nya, D gadgetin. Jadi karena gadgetin udah diambil orang. Gua nggak kepikiran sama sekali harus booking dulu baru bikin. Oh, nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Jadi ya udahlah YouTube dulu lah. Oh, tapi begitu YouTube jadi berarti ini belum dibikin? Belum. Karena dulu gue bener-bener gak main IG kan. Iya. Betul. Oh langsung, jadi ini kenapa ada S-nya itu? Karena udah diambil orang. Betul, di awal-awal gue pikir ini sebetulnya gadgetin yang mana yang benar sih sebetulnya gitu. Kalau misalnya orang kontak biasanya dari IG sih, jadi selalu ada S. Ada S-nya. Orang taunya dari IG. Ini sesuai permintaan banget nih, banyak banget yang sejak awal kita iseng mulai begini. Dulu bahkan dari cerita ya, bahkan dari sebelumnya. Iya. Dari sebelumnya apa ada podcast ini bahkan ada yang banyak yang minta collab. Gitu. Collabnya bentuk apa? Bentuk apa? Yang lucu banyak yang nggak tahu kita pernah collab. Pernah banget itu. Pertama kali gue kenal Mas kayaknya. Iya. Awal banget. Iya. Dan gue masih belum ada video. Iya. Baru ada Iqbal doang settingannya. Iya betul. Belum ada yang lain. Terus Masnya juga timnya juga ya tim yang dari dulu kan belum belum ada video datang sebagai ahli ya. Karena orang harus denger datang sebagai ahli dikira orang brand. Belum kenal gitu. Dulu kita bahas Zenfone apa gitu. Zenfone. Ya pokoknya Asus lah itu ingat banget tuh Asus Zenfone. Ya di apartemen. Lupa 6 atau apa yang mana? Lupa lah pokoknya ada lah itu di apartemen. Buat ngebahas panas kan. Ya, topik yang sampai sekarang masih dibahas. Masih soal panas-panasan itu masih dibahas, masih rame. Lucu tuh kalau tarik lagi ke situ ya. Ya dari Intel sampai sekarang udah ada itu. Semuanya MediaTek gitu. Betul. Terus sebetulnya kita udah ada rencana pas sebelum pandemi. Iya. Gue inget waktu itu kan, mau main yuk, ayo. Pandemi. Enak main ke itu studio orang itu selalu membuka mata sih. Kemarin ke studio Om Diar, wah gini ya ternyata seniat ini ya. Wah itu sih luar biasa. Udah pernah? Belum dong, tapi udah kebayang. Harus ke sana. Harus ya. Kalau di sini juga ternyata gini ya. Yang niat juga itu harusnya ini Moldi, sobat HP. Sobat HP tuh niat juga. Dia pernah belum sih? Belum, gua taunya dia di rumah kan. Di sebuah rumah yang dipakai buat kantor. Iya, rumah yang gede gitu kan. Iya. Nah, gue sering dengar pengen kesana tapi di Bekasi. Dia di atau bukan Bekasi dong. Beda lagi ya. Pokoknya di luar Jakarta. Cibubur. Itu lebih jauh lagi. Enggak, antara sini dan Bekasi. Oh, sama jauhnya. Sini aja lancar 50 menit. Nah iya, lancarnya 50 menit ya. Itu dari tol ke tol kan? Nah, dari tol ke tol. Ya kalau itu jadi dia di Cibubur. Harusnya nggak terlalu jauh juga kok dari tol sih. Segitu. Nah sebetulnya nih, yang kali ini diundang, ya poinnya tadi sih sebenarnya masih mau entar-entar gitu kan, mau menstabilkan dulu podcast ini biar tahu dibentuk. Tapi terus banyak pertanyaan sih soalnya. Kita kan musuhan katanya. Oh, pilih gitu ya. Kalau gua senengnya Jagat, kalau gua gadgetin, gua nggak suka gadgetin karena Jagat lebih ini. Itu bener, itu sih nggak apa-apa. Masalahnya tuduhannya adalah kita tuh musuhan. Waduh. Iya, kita musuhan ya.
Gimana ya? Rival lebih keren rival saling menginspirasi Naruto Sasuke. Jadi lebih kuat karena satu sama lain. Dulu gue bahkan sempat curhat ke Mas waktu Jagat pertama kali ada, gue minder banget. Karena dulu kan Jagat mulai muncul, mulai naik karena reviewnya yang beda, yang lebih detail, gue minder banget. Sempat gue ke tim gue kayak kita harus lebih detail lagi, kita harus bahas semua poin, tapi pas gue bikinnya bener-bener stres sih, nggak enjoy. Gue curhatnya malah sama Mas. Iya, itu kan sempat ngobrol ya. Iya. Nggak percaya loh, banyak yang nggak percaya. Ya, agak susah sih. Sampai podcast yang dulu ada yang pernah kecolek gak sih? Oh, gimana? Nggak sadar ya? Enggak, karena udah ketimbun kan. Sempat podcast dikasih solusi. Oh iya, gue denger. Kalau itu gue denger. Tapi ya itu bahas juga, tapi ya sebut-sebut aja kan, karena ya biasa aja. Iya. Ditutup-tutupin, kenapa sih? Sebutin aja. Halo gitu. Oh iya. Disebutin aja. Itu kan itu juga kan merasa bahwa mungkin dalam tech reviewer ada rivalitas yang luar biasa kental gitu kan. Kalau nggak dia harus pilih gitu kan. Kayaknya gue ngeliatin lu terus, David ngapain nih? Kita sabotase nih, gimana sabotase? Kalau dapetin info-info ya jelas lah, saling dapetin referensi itu udah pasti. Tanya-tanyaan aja, Fit, gimana? Dia dulu gimana? Siapa yang tayang duluan? Oh, dia take-nya kayak gini. Nah, gue juga sering sama kayak Tuji, sama siapa, semuanya saling belajar. Iya. Gue ngomong langsung sama orang. Kira-kira gue nanya sama lu kadang-kadang kan, Fit tuh tayang kapan? Nah, karena udah pasti beda kan, gak ada yang harus diituin, rebut-rebutin, sama-sama aja. Tergantung sih. Kalau ini nggak tahu ya, ini kata-kata orang ya, katanya algoritmanya itu taunya dari gadgetin, terus begitu mau beli ke Jagat. Oh iya. Katanya begitu. Kalau orang udah punya HP-nya lebih puas nonton Jagat sih. Iya, udah punya HP-nya atau pas bener-bener baru mau beli, mau memastikan nih keluar jeprot duitnya, nonton ke Jagat. Katanya begitu. Jadi kayaknya di Jagat nggak ada masalah gitu. Cuma kalau yang lain tuh banyak yang itu sih. Banyak yang David jangan keluar dulu dong, jangan keluar dulu. Sering dengar kayak gitu. Cuma ya udahlah, bisa apa gitu. Ya udahlah, mikirin yang bisa kita lakukan. David dong. Tuh kan turun. Sekali kayak gitu-gitu. Cuma ya itu ya, makanya kan suka bingung tuh, suka tertawaan paling kenceng itu pada saat bilang ini kan musuhan. Hah? Tapi itu literally ada yang ini musuhan. Hah, musuhan? Dari mana musuhan? Klarifikasi langsung. Berdua gitu ya. Iya, berdua. Kita emang musuhan. Ya udah pulang. Urung. Ini emang dijebak di sini. Langsung ya habis ini. Langsung dijebak, emang diajak di sini, dan kita musuhan di sini. Ada ring tinju di sebelah sana. Wah, rame itu. Rame kalau gitu. Semuanya serba tinju sekarang. Iya. Sekarang kan mulai gitu kan. Dikit-dikit ring tinju. Dikit ring tinju. Jadi yang benar yang menang, yang kuat dong. Aneh. Ada benernya juga ya kalau kayak gitu ya. Kita debat nggak setujuan, kita tinju lah. Yang primitif dong kayak gitu. Aneh sih. Ini kan debat tapi kok aduh jota. Seru aja tapi aneh aja. Iya, konsep kayak gitu. Kalau dari lu sendiri, kalau banyak yang lihat ini sebuah rivalitas nih. Kalau dari versi lu sendiri, bedanya konten gadgetin sama Jagat review. Terlepas dari ini ya, terlepas dari durasi. Itu paling gampang, lihat aja angkanya, durasinya gitu ya. Terlepas dari durasi. Kalau menurut lu sendiri apa? Kalau menurut gua, dari testimoni orang sih, gue agak kurang tahu kalau misalnya cara gue mandang channel gue sendiri, karena dari dulu kayak gitu kan. Jadi ya udah gadgetin kayak gitu, Jagat kayak gitu. Ya kayak udah temenan, nggak bisa nilai kayak kayak kita temenan sama orang dari dulu lah. Gue nggak tahu dia baik atau buruk karena dari dulu ya kayak gitu orangnya gitu. Nah kalau dengar dari orang kayak komen-komen biasa lah, gadgetin kalau mau simple, straightforward, oke atau enggak, selesai. Tapi ya nggak terlalu detail, gue nggak terlalu tahu bagian ininya, Tapi kalau mau tahu yang hampir semuanya dibahas ya Jagat, semua setuju. Nggak ada gitu orang yang bilang gadgetin lebih detail, nggak ada. Oh gitu aja. Iya, gue nyadarin soal itu juga. Jadi cuma lihat dari detail sama ya. Mungkin gadgetin lebih ke screeningnya kali ya. Jadi menurut David gimana? Oh kalau bagus, oh ya udah kita cari lebih dalam lagi, gua mau beli gitu. Nah itu kalau gue lihat yang itu. Oh iya, setuju juga. Perbedaannya adalah gadgetin itu adalah menurut David bagaimana. Iya kayak gitu. Jagat bahkan bukan menurut gue bagaimana. Jagat itu lebih pernah kepikiran tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Anggap aja kita lagi check up. Jagat itu
hasilnya, angka-angka bagian limitnya apakah melebihi atau kurang, misalnya tekanan darah gitu, itu kan statistik objektif gitu ya, banget, angka banget, nggak bisa didebat, pokoknya gitu. Nah yang nerjemahinnya kan abis itu kita bawa ke dokter buat konsultasi, ini bagus atau enggak sih, nah itu si Davidnya. Ada model kayak gitu. Ya kita ambil, kalau di kita yang jadi problem memang detailnya itu. Penting banget, nggak ada channel lain yang bisa bikin kayak gitu. Nah itu kenapa ya nggak ada ya? Males, ngapain? Serius males banget. Karena kadang gitu-gitu doang. Oh ya udahlah, ngapain gua tahu sampai ke milimeternya gitu. Kan kita langsung ini pegangnya enak udah gitu aja. Tapi ya penting, kalau nggak ada itu orang susah juga nyari referensinya. Info kan sebanyak mungkin variasinya semakin bagus. Ya kalau kita SOP, nah pemilih itu SOP. Jadi ada checklistnya. Iya ada checklistnya. Itu emang harus ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nanti terus apa nih yang mesti ini baru tambahin lagi, ada apa lagi, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Itu sebabnya kalau kita lagi buru-buru, videonya panjang. Karena nggak nyortir. Iya. Pokoknya apapun yang ada di sini masukin plus gitu. Makanya kita bilang kan video apa sih bilangnya? Video singkat. Singkat gitu. Kalau video singkat udah deh tembus 45 menit itu biasanya. Maksudnya di sana singkatnya nggak banyak mikirnya. Nggak banyak mikir. Pokoknya ini yang kami tes segini gitu. Iya. Jadi pas mau ngejudge menu, ya udah buka aja menunya. Di sini ada menu ini, ada menunya, ada menu ini, panjang kan jadinya kan. Daripada harus dipilih menu mana yang bagus, terus di-emphasize lama. Udah satu-satu aja dibahas, udah satu-satu diceritain, screen record, taruh break gitu. Dan ada chapternya, itu penting. Yeah. Kalau enggak bingung juga orang mau nyari kemana. Chapter itu plus minus, maksudnya bukan plus minus apa ya? Sempet perdebatan sih. Dulu kan katanya kalau ada chapter AdSense berkurang. Loncat ya. Iya karena orang loncat gitu kan. Terus durasi nontonnya jadi pendek gitu. Audience attention kayaknya turun bener, gitu kan gitu. Tapi gue pernah gue lihat diri gue sendiri sih. Gue ini lebih ke YouTuber lah daripada tech reviewer, karena gue lebih minat sama YouTube-nya daripada apa yang gue bahas. Jadi lebih ke analisa sifat penonton, dan gue neliti gue sendiri. Kalau gue nonton ini, gue lihat 40 menit pembahasan di awal nggak menarik, gue tutup. Gue nggak mau nyari, gue nggak mau scrubbing timeline kayak gimana. Kalau ada chapter gue nonton, jadi itu yang nahan gue di sana. Itu gue dapetin apa yang gue cari. Karena yang dicari bisa langsung straight to the point. Iya ini, langsung gitu. Iya, daripada di awal gue nggak dapat, gue langsung tutup. Terus nggak tahu kemana kan mesti. Iya, ini di sebelah mana sih part ininya gitu ya. Kalau nggak ada lebih parah lagi, gue cari nggak ada. Kalau dicari kan begitu dapat ini, nah oke, ini sesuai dengan gua mau, oke gua lihat deh. Biasanya gitu. abis itu nontonnya sampai habis. Iya, karena udah tahu yang dicari itu, yang dicari itu emang sesuai gitu kan. Makanya video panjang gua kayak 20 TWS kan sejam tuh, gua bikin chapter karena orang bingung nanti kayak ke pabrik Realme, ya, kalau gua bikin chapternya. Iyalah, di chapternya satu kalau gitu pasti. Nah, kalau jaga kan satu produk. Tapi orang kadang ada yang pengen mastiin, oh ini bener nih, oh ya ini bener nih. Iya betul. Dia akan nyari, oh ini bener nggak panas gitu. Ya bener. Bagian performa itu paling tinggi tuh speknya biasa orang. Kita pasti kelihatan minatnya di spek ya. Spek. Iya biasanya bagian benchmark. Performa sintetis benchmark itu tinggi. Ada loncatan-loncatan pasti di kamera ada nih. Partnya si Chris nih, ya biasanya tuh lompat gitu. Partnya Chris. Itu kan part uncensorednya. Paling seru tuh. Itu. Iya, itu review di dalam review sebetulnya. Iya, review dalam review karena barnya panjang sendiri gitu. Sepertiga. Panjang. Hampir setengah kadang. Iya. Apalagi begitu 50 menit ya. Iya, apalagi waktu keroyokan kemarin kan. Waduh, waktu itu keroyokan, kemudian satu keroyokan. Ya, lu bikin apa? Partai gue bikin ini. Menu ya ini, aduh ini udah plok 55 menit, 50 menit. Iya sih. Justru ya baru ngerti gue kenapa singkat, maksudnya singkat buat kitanya. Iya sih. Kalau mau dipepetin entah nambah berapa hari lagi. Karena mesti ngecek yang ini gimana, yang ini yang penting yang mana. Gue yang lamanya di narasinya sih. 3 paragraf pertama itu paling lama, kadang setengah hari. Karena ya udah gue tahu HP-nya kayak gini, tapi gimana biar orang oh ya ini ceritanya kayak gini loh. Sisanya baru lu lebih cerita ya. Iya. Lebih cerita konteksnya gimana? Kenapa gue harus peduli sama HP itu? Itu sih bagian lamanya. Kalau udah selesai. Kenapa lu harus peduli? Ya betul. Karena ujung-ujungnya kan orang nonton kita pengen tahu apa yang penting buat mereka. Bukan demi kita sih. Iya. Buat mereka lah. Kenapa ini seru? Kenapa ini apalah? Betul. Repotnya Jagat kan ini buat siapa?
Ini buat siapa? Oh yang terakhir itu. Iya, kan orang belum tahu kalau ini buat siapa. Jadi perspektifnya muter 360. Perspektifnya 360. Ini buat siapa sebetulnya? Jadi cari ini cocoknya buat siapa. Yang bikin jadi panjang. Ya begitu. Harus tahu dulu. Iya. Baru harus tahu dulu. Oke, ini begini, ini buat sini, buat sini. Tiba-tiba wah kalau buat ini berarti kita butuh ada pengujiannya dong. Tambah lagi spesifik. Ya, lebih spesifik. Apalagi kayak AI gitu ya. Kalau AI ya kalau laptop pakai AI berarti orangnya mau tahu AI-nya jalannya seperti apa. Tapi nggak mau lihat yang biasa, harus yang dari aplikasi langsung karena maunya. Nah, udah cari aplikasinya. Jelas ya. Ya. Kami pernah tuh bikin apa yang game itu, generate itu. OpenVino. Wah, pas kami coba ini kami kan lihat jagat referen. Oh bisa ya kayak gini. Oke kita coba, ternyata ribet banget. Wow. Itu kadang penonton kan lihat hasilnya 5 detik doang udah oke bisa generate tuh. Ternyata prosesnya wah. Iya harus mau ngulik sih. Iya namanya OpenVino. Kan? Iya mau repot. Itu kerjaan Gunawan kalau OpenVino biasanya. Udah ribet duluan pasti. Cuman ada sedikit pride ya dari ngerjain itu bahwa kita bisa kasih lihat loh ini teknologi barunya jalan gitu. Ada sedikit pride itu yang bikin tetap dikerjain. Ya, memang nyari masalah istilahnya. Cari masalah yang kemarin. Ya, itu kita cari masalah memang. Ya, saking ya udah. Biar seru, biar detailnya nambah gitu, biar ada edukasinya. Kan tujuannya ada edukasinya juga. Bukan teori doang, karena teori doang agak itu. Iya, walaupun kadang-kadang suka salah tangkap. Oh iya pasti ada. Kalau dibelain banget sih. Macam gitu kan udah sampai kan detailin. Dibelain banget sih brand yang satu ini bayar ya. Kan capek kan. Kayak harus banget dijelasin. Harus banget dijelasin. Ya harus. Namanya detail baru. Karena kalau cuma sebutin fitur nggak nunjukin cara pakainya ya udah gitu. Iya, ya mesti dibuktiin juga kan. Bener bisa nggak gitu. Dapat ini ya bisa atau enggak. Terus berapa. Nah tapi kadang-kadang ini ya teknologi baru itu yang nggak bisa tuh serta merta langsung ada benchmarknya. Ya, Apple gitu. Vision Pro lah. Nah Apple Vision gitu Pro ya. Bagus, ya. Semua orang kan bilang, oh iya itu masih awal belum, tapi yang lain juga harus kayak gitu dong berarti. Kalau emang masih awal. Ya harusnya kalau awal kayak gitu. Iya. Cuma kan nggak banyak yang berani jual di harga segitu ya. Gitu. Berani jual di harga di atas 60 juta itu luar biasa sih. Tapi laku-laku aja ya kayaknya ya. Nggak terlepas dari nggak tahu di return apa enggak ya. Enggak tahu kalau Amerika kan enak loh. Ternyata di Singapura juga bisa kayak gitu. Gua baru tahu luar negeri kebijakannya 2 minggu bisa balikin barang. Enak banget. Berarti itu mungkin sebabnya kenapa Apple Store nggak ada di Indonesia. Bisa. Karena oportunis semua. Iya dong. Iya. Orang Indonesia oportunis. Ya. Kan? Yang dulu gua nggak bisa lupa itu pas Poco atau Xiaomi gitu. Ganti HP rusak dengan seri paling baru dirusakin. Wah, luar biasa Poco ya deh. Poco ya. Di Facebook, wah kayak gini ya jasa bikin rusak dari software. Wah, hebat loh. Jasa bikin dari software. Iya, jadi lu bisa dapat HP baru. Itu agak bahaya memang ya. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa gak ada Apple Store di Indonesia. Iya. Soalnya kalau standarnya sama semua seluruh dunia, ya kan? Ya berarti di sini juga harus bisa dikembaliin. Apalagi nama Apple kan. Iya. Yang tokonya Apple Store-nya tuh pas gue baca Steve Jobs itu granitnya harus sama, tangganya harus tebelnya segini dari kaca. Iya. Cara menyapanya juga harus serupa, bentuk gimana? Tokonya segala. Iya. Ya jadi kalau itu di-apply di Indonesia, itu sih. Dia harus berpikir keras sekali gitu kan untuk memulai kan muncul ke sini. Software aja garansi kan, jadi ya masih itu lah. Masih panjang lah kayaknya. Garansi software. Sejak kapan itu garansi software? Itu luar biasa sih. Itu luar biasa sih. Benar-benar mainin lah orang awam. Ya itu sih nggak banget. Udah buat yang itu ya garansi software tuh nggak ada sih. Ya, nggak ada. Garansi itu pasti hardware. Tapi pasti muncul lagi nanti. Setiap ada tahun, iPhone baru. Setiap ada iPhone baru. Iya keluar lagi pembahasan soal garansi hanya software doang. Ya, iBox nggak ngelayanin lah, apalah. Padahal masih ada standarnya udah. Ada standarnya. Ya itu ajaib sih. Ya. Tapi kenyataannya begitu. Nih bicara soal Apple mulai kayak kita nggak usah berasumsi lah ya mau dia Tim Cook itu podcast kemarin. Iya itu kemarin tuh masalah Tim Cook datang segala macam kita nggak usah berasumsi lah ya ke situ kita lihat aja nanti. Siapa datang gitu ya. Mau ke Bali mampir. Iya mau mampir doang. Coba tuh langsung mendunia nggak podcast sama Tim Cook kayak siapa yang pernah.
Belum ada ya? Lex Fridman yang terkenal gitu yang udah wawancara Elon Musk, Tim Cook nggak pernah ikut. Belum pernah ikut ya. Iya. Jeff Bezos udah pernah tapi nggak ada Tim Cook. Jadi yang pertama lah. Jadi yang pertama. Hebat sih siapa. There's always a first kan? Iya. Nanti pas ada acara global, itu tuh JR. Tapi nih bicara soal jadi yang pertama, mungkin ada baiknya kita ngobrol soal gadgetin mulai seperti apa. Karena gabut itu aja. Gue mau nanya detail sebetulnya apa sih gitu ya mindsetnya. Soalnya gini, di zamannya lu mulai dulu. Kebanyakan kan YouTube itu mulainya dari sensasi. Iya ya. Iya dong. Gue nonton luar. Jadi di Indonesia. Prank. Oh iya kan? Prank. Gak cocok sama gue, lo tau. Iya tahu. Orang lihat gue juga bukan prank banget kan. David ngeprank tar dulu. Aneh. Enggak, bukan aneh, ngeri. Nanti orangnya kayak gini tiba-tiba ngeprank. Waduh, ngeri banget ini. Ya tapi kan lucu kan. Pas lu mulai kan beda. Kalau Jagat kan kita start dari media, kita masuk ke YouTube itu simply kita ngonvert apa yang kita udah lakukan dari media, dari tertulis jadi video. Nah kalau kan mulai langsung dari video. Iya tuh. Nah pada saat itu dengan semuanya bicara soal ngeprank lah, ngebanyol lah, cari yang lagi viral doang lah, gitu kan, semuanya gitu kan. Nah lu mulai terlepas dari ada Moldy duluan ya. Iya, Moldy duluan ya. 10.000 waktu itu. Ya, udah 10.000 lu baru mulai ya. 20 ribuan ya. Lu baru mulai dulu. Nah, pada saat itu apa yang membuat lu memilih untuk melihat tech review dari sisi sudut pandang ya udah sudut pandang yang sekarang dipakai yang review ini ketimbang bikin prank-prankan gitu. Iya. Pertama karena nggak cocok. Pastinya kalau yang ngeprank dan lain-lain harus keluar kan. Ya. Nah, itu jiwa introvertnya kepake banget tuh. Jadi ya di dalam kamar bisa kapanpun, terus mainnya HP, ya udah tech review. Dulu sempat kepikir mau food vlogging juga, awal banget kan. Ini food vlogging. Ya kemana nih kan makanan belum naik juga, jadi potensinya ada dua. Gue mikirnya lebih ke sana sih yang belum rame. Nah, kebayang lo David food vlogging? Iya agak aneh, jadi ya udah untung pilih HP. Gak aneh sih, dibiasain aja. Sebenarnya dibiasain aja. Terus pilihnya HP. Nah, karena dulu sering nonton channel luar kayak MKBHD, Hardware, Kano, Linus gitu-gitu lah yang biasa lah, Buffalo gitu-gitu. Jadinya ya udah kayaknya bisa jadi alasan beli HP dari tabungan, ya udah terus jual lagi. Ini sebenarnya cari alasan juga ya. Cari alasan juga. Oh bukan karena ngeliat Moldy? Ada, itu research aja sih tapi. Lebih ke research. Indonesia udah ada siapa aja sih. Oh taunya belum rame. Nah udah tambah yakin. Ketemu siapa sih waktu itu? Ketemu apa? Yang kelihatan waktu research Indonesia tuh siapa aja yang udah ada? Gue sebutnya gelombang 1 lah. Gelombang 1. Iya. Sobat HP, Juragan Tekno, Obat Gaptek, Reza, Bang Review. Nah itu yang ngumpul-ngumpul dulu lah di Bandung di mana. Jadi ya itu yang gue research 5.000 rata-rata. Jadi ya di zaman dulu begitu ya. Iya, zaman dulu 5.000. Masih ribuan. Ya, dulu gitu, Sobat HP 100.000 kami bikin sampai video selamatan. Saking wah spesial banget nih gitu. Tapi sekarang 100.000 udah biasa banget. Ya lumayan. Hari gini 100.000 lumayan. Soalnya kan bukan YouTube susah banget sekarang naiknya. Oh gitu. Susah banget. Bukannya mudah? Enggak, itu buat lu. Enggak, kan sekarang banyak algoritma yang bikin asal video lu bagus, YouTube sering nawarin video ratusan view doang kan? Teorinya begitu, masalahnya orangnya banyak banget. Iya. Channelnya banyak sekali. Jadi yang baru mulai itu naiknya tuh kayak di depannya ada tembok gitu, terus suruh dorong gitu. Berasanya berat banget gitu. Kalau sekarang. Kalau dulu kan masih agak lengang gitu ya. Orang nyari. Ya orang nyari. Bahkan gue waktu itu mulai juga gak sepedes sekarang. Sekarang mau lebih berat. Komennya pedes atau apa? Bukan, maksudnya gak seberat sekarang gitu kalau buat mulai dari awal. Oh iya, kalau sekarang susah sih. Iya. Sekarang udah banyak yang established gitu. Udah banyak yang established. Tinggal bilang topik aja apa pasti orang udah tahu siapa pentolannya. Itu setelah pandemi sih itu ya. Setelah pandemi menggiring orang untuk punya mindset karena semua ditonton. Benar. Emang agak naik sih pas pandemi. Pandemi naik itu berasa banget, naiknya cepat itu. Suka nggak suka tapi faktanya kita mungkin kebantu lah karena bisa di dalam ruangan. Jadi nggak perlu keluar. Betul. Lagi-lagi di dalam ruangan nggak perlu keluar. Terus banyak yang nonton. Karena semua juga dalam ruangan. Iya banyak yang nyari mau beli HP baru lah, apalah.
Iya. Terus dari awal itu lu mulai dari apa dulu tuh? Dari Xiaomi Mi 3. Xiaomi Mi 3 yang dibahas di K2G kan bahas juga Xiaomi Mi 3 yang masuk kan. Iya. Mi 3 pas banget gue pikir. Xiaomi Mi 3 lu mulai dari terus situ. Nokia Lumia. Itu kamera pakai apa? Kamera pakai Sony A5000 apa. Dulu kan gue di cafe, jadi kebetulan. Enggak, awal banget Nikon minjem temen kayaknya. Mikrofon atau Sony ya, antara dua itulah pokoknya. Mic-nya langsung ke Mic-nya kamera? minjem, VO. Oh VO. Begeter ngomongnya. Karena diam kan biasanya, apalagi narasi kayak mau ngobrol kayak orang yang nggak bisa banget, tapi ya udah bikin dulu memang. Terus muka udah kata belum sih, lupa gue. Enggak, kayak tangan dulu ya awalnya. Tangan doang, unboxing doang, kadang nggak ada suara, nggak ada narasi, musik doang, buka aja kotaknya udah. Zaman dulu masih bisa, semua masih pada eksperimental, nyobain ini masih dimaafkan. Masih dimaafkan, karena belum banyak. Ya belum banyak, kan? Masih aja ditonton. Smart Friend, Andromax. Ya. Apapun yang didapat udah unboxing aja pokoknya. Karena nambahin kuota kan. Iya betul. Daripada kosong sebulan ada HP apapun ya udah isi. Dulu berapa sih? Pertama berapa sih sebulan? Sebulan sebelum ada 3 fase. Berapa video ya, bukan berapa AdSense? Iya. Kalau AdSense dulu awal-awal 9 bulan baru dapat 100. Iya, wah, ke Western Union narik, deg-degan juga tuh. Kalau per bulan dulu berapa? Dulu awal-awal paling 2 karena memang sampingan kuliah. Jadi ada masanya 3 fase lah, atau 4 fase. Fase pertama gue sendiri sebelum masih kuliah. Gue sendiri ngekos setelah kuliah, Iqbal masuk, Kevin masuk. Nah itu jumlahnya nambah terus. Habis itu udah stabil. Tapi proses di dalamnya yang gak kelihatan, yang lebih di refine aja. Iya. Sekarang berapa sebulan? Sekarang sebulan paling 10-12. 10-12, berarti seminggu 3. Seminggu 3 idealnya. Idealnya ya, karena kerjanya juga 3 hari. Seminggu. Oh kerja 3 hari seminggu? Ya, tapi di studio ya, syuting studionya. Kalau sisanya yang nulis skrip yang setengah hari dihapus lagi itu di rumah. Nah itu juga dihitung kerja kalau itu. Ya iyalah, dihitung kerja juga. Kita kenapa? Kenapa hari ini masih kerja? Enggak lah, kalau ini fun aja, ini mas seru-seru aja, mengisi waktu, kan? Ya santai, emang nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba depan mic ya. Iya begitu aja, udah duduk aja depan. Gue sih ada persiapan di sini, biar nggak off script terlalu jauh. Satu halaman. Agak bahaya soalnya kalau off script terlalu jauh. Jadi butuh bantuan orang emang. Apa tuh? Ya pas jumlah video tambah banyak, kualitas juga tambah naik. Iya, jumlah video tambah banyak. Spike-nya paling masuk pas Iqbal sih. Pas Iqbal. Iya, karena lebih nggak usah ngedit, nggak usah rekam, gue bisa fokus ke skrip, tidur lebih cukup. Ya kita ketemu tuh udah ada Iqbal. Udah ada Iqbal. Kalau nggak ada dia, video kita nggak mungkin ada. Karena gue pasti tolak. Gue nggak ngerti setting mikrofon double, apalagi nyambut orang, males banget nyambut orang juga. Nyambut orang, iya. Tiap ada tamu datang ke studio kami rasanya agak capek ya. Belum lagi gitu. Apalagi tamu-tamu brand. Ya jadi kalau bisa di kafe aja lah gue bilang. Jadi meeting aja di luar gitu ya. Meeting di luar aja meeting lah. Di situ ya. Oke. Dan belum lagi mikirin itu kamera pakai overheat lah segala. Oh iya dulu. Waduh, 6.000 tuh sering overheat. 6.300. Iya. Istirahat dulu. Berarti istirahat dulu. Ada satu yang oke, satu enggak, tapi kan nggak bisa nyala kalau jalan kalau cuma satu. Iya, mesti ada multi. Itu gitu, Iqbal yang pusing, jadi enak kalau kayak gitu. Tapi seru sih pas ada Iqbal ya, jadinya ada lebih outgoing jatuhnya gadgetin ya. Iya. Jadi lebih outgoing. Gue juga muncul depan kamera karena sejak ada dia atau apa? Kenapa? Itu pengen tahu tuh. Kenapa? Karena airrollnya gampang, ada yang ngaturin. Tangan, terus pindah ke muka ada. Branding lah. Branding. Iya, sesimpel itu sih. Jadi ada lebih ikatannya gitu lah. Itu belajar dari mana atau dikasih tahu siapa? Perhatiin aja sih. Kalau orang ada mukanya, kita jadi lebih ngerasa temen lah. Jadi kita bukan cuma lihat HP-nya, tapi ada faktor orangnya juga. Walaupun sampai sekarang yang paling penting ya HP-nya. Ya betul. Cuman kalau nggak ada orangnya kan nggak. Siapa kita ngobrol sama siapa? Bener. Gitu kan, nggak ada kedekatannya. Ya, gitu. Cuma ngelihat benar-benar laporan yang kaku banget gitu. Kecuali narasinya pinter, kayak ya ada channel lain yang bukan gadget sih. Gue juga belajar. Ada banyak. Ada narasinya cerdik. Itu bikin pengen nonton terus, padahal nggak ada orangnya. Itu intonasi segala macam udah bagus. Intonasinya bagus.
Jadi apapun works sih asal tema sama Mas tag-nya Mobi bagus. lah ya harusnya ya. Mas Mobi, iya tuh. Tapi dia jarang upload gitu loh. Padahal seru-seru loh. Iya. Mas Mobi, Iya Mas Mobi. dengerin ya. Ya. Bukan cuman gue yang ngomong ya. Iya itu. Pembahasannya wah seru nih, tapi kok 1 bulan lalu. Iya ya. Iya, kayak gitu. Seandainya ya. Mas Mobi tuh seminggu 2 gitu kan. Wah, langsung tuh. Seru tuh. Rame tuh harusnya tuh ya. Rame. Dia pas awal muncul aja rame. Nah iya makanya. Dia tuh muncul bisa berapa ratus ribu gitu kan. Bisa kayak gitu. Kalau muncul. Ada persona lah ya. Ada persona yang menarik gitu. Nah tadi kan bicara ketemu vendor. Oh kan ketemu iya, brand gitu kan. Kerja sama brand itu mulai dari kapan? Mulai dari pertama kali banget, bukan brand HP, iklan aja sih. Dulu pertama kali banget itu Kredivo. Dulu gue masih ambil, sekarang nggak lagi. Karena dulu ada yang mau bayar gue buat bikin, oke. Kayak belum masuk lah konsep dapat duit dari YouTube selain AdSense. Iya. Jadi, tapi sekarang kan AdSense Indonesia juga nggak? Nggak terlalu sih, memang dengan jumlah view yang sama AdSense-nya nurun sih. Jadi memang cukup, tapi emang nggak bisa bikin cepat berkembang lagi kayak dulu. Iya benar. AdSense-nya udah turun. Tapi itu ya, occasionally nanti ada ya editor minta dibeliin ini. Oh ada. Nah itu juga salah satu cara gimana kontennya orang peduli gitu. Kalau misalnya cuma beli kamera, ya udahlah dia beli kamera terus kenapa? Tapi kalau dibilang editor minta beli kameranya, wah kenapa editornya sampai mau beli kamera sama itu kan lebih menarik jadinya. Barangnya sama. Barangnya sama tapi take-nya beda. Oh, ya, barangnya sama sih, kameranya sama. Maksudnya anggap aja kita ada 2 pilihan, mau review Sony A7S atau editor minta dibeliin Sony A7S. Lebih menarik yang editor. Oke, iya. Orang lebih penasaran kayak gitu. Karena editornya minta dibeliin itu. Iya, dan emang begitu. Iya. Gue pikir jadi cerita lucu juga nih. Nah, kalau udah dapat gitu, wah lancar banget langsung lancar. Kalau isinya review juga sebetulnya, cuman ada review. Kerangka di mana itu adalah sebuah cerita. Kayaknya akhir-akhir ini emang lebih ke arah situ ya? Iya, lebih seru lah. Gua kalau pegang HP yang kelihatan biasa aja dan nggak tahu kenapa ini orang harus tahu, nulis pun blank rasanya. Kadang iri sama jaket, enak ya langsung aja oke, beratnya berapa gitu. Oke. Tapi waduh, pusing ya. Karena kalau nggak menarik kadang ya udah nggak usah lah. Kalau kita sih kalau misalnya kadang ada iri bagian itu juga. Cuman kadang-kadang orang tidak bisa membaca ya kapan jagat itu merasa itu biasa aja, kapan jagat merasa itu excited banget, itu nggak kurang kebaca saking panjangnya mungkin. Bukannya semakin panjang semakin excited. Nah, kan ada yang komen gitu dan iya. Ada benernya tapi nggak selalu bener juga. Nggak selalu, kadang-kadang kita udah excited tapi emang nggak banyak yang bisa dibahas. Iya. Kita suka tapi nggak banyak yang bisa dibahas. Ya kalau 1 koma gimana caranya coba? 1 koma. Harga 1 koma mau bahas kemana gitu? Iya sih. Mau kita grading satu-satu gitu? Nggak salah aja udah bagus kan 1 koma. Iya, nggak salah aja udah bagus banget gitu kan. Kalau punya lengkap fitur udah bagus banget gitu. Tapi nggak mungkin dibahas sampai 50 menit nggak kelar gitu. Mungkin sih. Nggak mungkin. Kecuali di torture test kan orang awet nggak bang ya nggak tahu sih cara orang pakai beda-beda. Mari kita mulai hari pertama, hari kedua, masa gitu kan? Sebulan pakai ini. Ada tuh channel apa itu Suka dan Duka. Wow itu ada ya. HP Bae kalau nggak salah itunya nama channelnya. Gue seneng perhatiin kayak gitu. Apa judulnya? HP Bae. HP spasi Bae. HP Bae. Iya, itu Indonesia. Wong Palembang ini? Bukan, enggak tahu. Jadi bisanya ya? Ada yang hits, ada yang enggak. Tapi menarik maksudnya HP yang populer sebulan kemudian dia bilang Suka dan Duka rame ratusan ribu. Iya. Itu ada aja itu sempat kepikiran, cuma kayaknya nggak ada napasnya. Bener, kan udah bahas 1, bahas lagi ya double sih jadinya. Sebetulnya bisa, cuma itu begitu kepikiran kita coba ya sebulan 2 bulan, begitu mau dibikin ada yang lain. Kadang gitu sih, gua udah siapin konten ini seru nih, tapi tiba-tiba ada yang lebih lain. Iya, ada yang lain lagi. Tapi ini lebih lucu lagi nih. Ini kan baru nih, ini baru gitu. Timing paling penting sih memang. Iya, masih paling penting. Cuma kan berarti kita nggak cuman HP, ada laptop juga. Nah itu nyerbunya gantian. Iya tuh ada musimnya ya. Ada musimnya. Waktu itu sampai ngerasa kok laptop semua. Ya udah lagi musimnya. Ya dekat-dekat Juli Agustus tuh. Computex ya? Atau bukan. Samsung? Back to school. Back to school itu apa? Laptop. Oh, ada timingnya ya? Iya laptop.
Akhir tahun tuh juga laptop banyak. Laptop itu RAM-nya back to school sama akhir tahun. Kalau HP kan sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Akhir tahun juga. Akhir tahun, ya. Jadi akhir tahun. Gitu. Tapi HP itu sebetulnya awal tahun harusnya ya. Awal tahun. Karena baru mulai ngendalin baru-baru. Kalau akhir tahun tuh udah nggak gitu banyak. Ada tapi nggak serame kalau di. Iya, first half itu biasanya rame. Chipset baru ya soalnya. Karena chip barunya kan diperkenalkan akhir tahun, ya kan. Terus di awal tahun atau akhir tahun itu juga itu mulai keluar tuh. Oh, karena udah booking dari sebelumnya. Iya, jadi pas ya udah dia udah buka, kita buka juga gitu. Iya, mulai tuh rame tuh dang. Kalau spesial buat Indonesia begitu ketemu Lebaran, oh iya. Itu malah ditunda kalau kayak balapan launching. Waduh. Itu launching udah kayak kucing beranak gitu kan, tiba-tiba keluar 5 gitu kan. Tahun ini parah sih. Tahun ini ya, tapi bagus-bagus kan HP tahun ini. Ada loncatan exciting. Ada tapinya sih. Agak ngeri kalau yang sekarang lompat. Tahun depannya gimana? Maksudnya tahun depan jadi biasa aja gitu. Iya. Yang keluar tahun depan takutnya jadi biasa aja. Kan salah satunya sekarang bisa lompat karena dia masih punya stok storage yang murah. Makanya saya enak-enak aja kan. 5 juta 512 giga. Ya RAM sekarang lagi naik. Apa iya bisa tahun depan kayak begitu? Itu kan stoknya yang tahun ini gitu. Di pikiran orang harus berkembang terus lagi ya. Waduh susah juga. Sementara SSD lagi naik. Storage lagi naik nih harganya. Oh. Iya, real time-nya lagi naik. Karena apa? Belum retail tapi pasti ada shortage, ada pasti ada sesuatu yang terjadi shortage di part mana gitu, atau nggak dipakai di mana, atau dia lagi switch mau bikin yang mana, teknologi gitu baru lagi. Ya, atau nggak tahu juga mekanisme pasarnya sengaja dibuat begitu, nggak tahu juga gitu kan. Tidak berasumsi. Kan? Dulu sempat paling parah banget RAM bukan SSD atau RAM itu biasanya karena transisi. Biasanya efek karena transisi biasanya tuh. Kalau RAM pabriknya kan nggak bisa ngerjain cuma satu, nggak bisa ngerjain beberapa tipe tuh. Dia harus pindah ke tipe yang berikutnya tuh. Nah itu tuh bisa rusak tuh begitu dia pindah. Yang jelek kalau tipe berikutnya ternyata belum banyak dibeli. Nah yang sebelumnya gimana nih, mau dikencingin apa enggak nih gitu kan, nanti salah satu naik tuh biasanya tuh. Atau kalau ini yang serem sih, Taiwan gempa. Ya Taiwan gede banget lagi ya, miring gitu. Belum ada pembahasan soal pabrik silikonnya kena masalah. Itu rawan banget kan, kayak tiap berapa tahun ada gempa gede. TSMC ada. Nggak tahu di mana ya. Iya makanya TSMC kan pilih mau bangun pabrik di Amerika. Iya, supaya dapat tanah yang stabil. Nggak tahu jadi nggak? Jadi. Soalnya udah lama banget beritanya. Jadi pesanannya udah mulai masuk ceritanya tuh. Udah ada target kapan pesan. Bahkan sudah ada target kapan dia harus selesai pesanannya. Pabriknya belum jadi. Udah dipesan. Udah mulai dibangun. Itu tahu sih teman-teman yang di sana udah ngomong. Ini mulai nih bangun gini yang isu-isu ini itu benar. Oh ya udah. Gitu kan ada isu soal pekerja segala macam. Kenalan gitu. Ars Technica gitu-gitu. Bukan teman-teman di sana. Ada kenalan di salah satu brand lah gitu yang di sana gitu. Kebetulan lumayan deket ke arah situnya, dia bilang, "Iya memang kok kejadian kok. Tempatnya emang di sini emang ada gitu. Realnya memang ada gitu, physically emang ada." Diberitain heboin aja, Nvidia aja. Diberitain, sebetulnya diberitain di sana. Sampai pekerjanya mesti datang dari siapa. Texas. Gitu. Lupa di mana ya jadinya. Itu Phoenix ya, mana sih? Arizona kan? Iya betul, Arizona. Di Arizona juga, yang diincar Arizona. Dia masih bikin di Arizona. Jadi kebetulan teman tinggal di sana juga. Itu cerita. Oh ya emang bener ya, lagi nyari pekerja ya. Oh ya. Bagus lah gitu. kalau kayak gitu. Soalnya ngeri-ngeri yang yang seberangnya gitu ya. Taiwan gitu. Ya dan yang nggak enak kan kejadian beberapa tahun lalu tuh, sempat panas. Yang chipnya tiba-tiba habis gitu, mobil aja kurang kena, gitu, mobil kena segala macam kena gitu. Jadi emang pabrik kita segitu kurangnya. Jauh kan muternya kemana-mana ya. Nah, tadi lagi nanya dia mulainya bagaimana, kok tiba-tiba jadi chipsetnya kurang. Ya gimana? Biasanya gitu tuh kalau zaman dulu masih bisa gitu tuh. Fit, yuk ngobrol yuk gitu. Lagi acara apa di bus ngobrol nyampe. Iya bisa kayak gitu. Tato udah nyampe aja gitu kan. Terakhir apa sih yang bus ngobrol? Itu ya di Jerman ya? Iya di Jerman. Terus pas Taka lahir datang tiba-tiba udah sore. Iya udah sore ya. Tato udah sore gitu. Seru aja. Bicara soal Jerman. Ini ada pertanyaan sekalian. Oh Jerman? Enggak bukan. Tadi kan bicara soal Jerman. Jadi kan nyambung masalah luar negeri, liputan luar negeri. Ini banyak yang nanya nih.
Banyak yang nanya, gue suka bingung tuh jawabnya gimana. Kok David nggak diajak gitu? Iya. Benar. Kok David nggak diajak gitu? Kesannya tuh kan kita membuat David tidak diajak. Iya gitu. Kayak ini grup kami, listnya ini nih nggak ada David. Nggak boleh ada David ya, pokoknya gitu. Nggak boleh David, nggak bisa. Gitu. David ada kita nggak ikut. Iya ada. Gitu, sering tuh. Pas kalian baru IG feed atau pokoknya konten lagi posting baru mendarat atau lagi di mana foto rame-rame. Loh, David mana? Setiap acara luar negeri selalu pertanyaannya, David mana? Di sini. Di sini David. Ini mau jawab, tapi kok kayaknya nggak pantas gue jawabnya. Masa ada pernah jawab kayak gitu. Pernah jawab di story. Ya. Di internet sering banyak konspirasi padahal jawabannya simple ya. Nggak mau aja udah. Pertama setahun terakhir ada anak. Ya. Setelah anak lahir. Nah waktu itu kan gini, nggak banyak yang nangkep bahwa lu lagi nunggu anaknya lahir. Oh iya, tiba-tiba ada anak. Enggak. Sebelum itu udah nggak jalan kan, karena lagi hamil. Jadi kan lo mau jadi suami siaga, gitu kan. Tapi kalau kita bilang, David mau jadi suami siaga, nggak ada. Gitu kesana kan gitu. Karena belum kasih tahu orang juga kalau. Iya, kan belum ngomong gitu. Jadi makanya mau ngomong. Nggak bisa. Ini mau ngomong gimana? Padahal gue udah tanya kenapa nggak jalan, gitu kan? Pas udah lahir ya udah pengen jagain anak dulu. Nah iya dong, sama anak dulu. Kan? Iya. Masa nggak lihat sih postingannya David pas anak baru lahiran? Itu dilihat dong itu yang kantong mata segede-gede gitu. Iya. Kantong mata segede jempol di bawah. Gue udah bilang ke itu juga kok banyak brand-brand pas kalau mau ngajak gue udah kasih tahu dulu kan. Setahun ke depan nggak ikut, jadi biar nggak baper atau apa. Jadi kasih tahu dulu lah. Ini juga gue mau pergi kemana, kasih tahu brand dulu. Kira-kira pergi 2-3 minggu. Jadi kalau ada apa tunda aja dulu, santai aja. Bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue mau keluar gitu. Nah ya, tapi kan kayaknya lebih ke keluarga. Lebih keluarga. Ya itu ya. Jadi David pergi bukan gara-gara kita blokir bilang David nggak boleh berangkat ya. Kalau Samsung ke Amerika jauh. Ya sehari apa Dengar. David punya aturan main 7-8 jam. 7-8 jam terbang. Ada karena pas anak masih di bawah setahun, kalau masih abis ini sih kayaknya deket-deket ini sih, kalau masih Asia oke lah. Masih Asia oke. Ya, terus kalau udah Amerika mungkin pas udah 2-3 tahun. Entah kenapa bikin kayak gitu sih, karena capek kali ya. Ya iyalah. Ya mungkin karena itu ya. Saya mah terbayang. Iya kayak gitu. Siapa? Yang seru-seru sih, soalnya kalau repetitif, misalnya kayak Amerika, kayak Samsung, gue lebih seneng syuting Jakarta. Gue lebih mikir hasil akhir videonya. Ya ujung-ujungnya kalau mau disimpulin ke satu, gue pikir kontennya gimana. Kalau misalnya kontennya bagus, misalnya ke Amerika syuting di tempat itu kan lightingnya berhamburan tuh keras-keras, terus orang semua. Udah gak lagi sekarang. Sekarang gimana? Udah beres. Tapi waktunya terbatas banget. Yes. Iya. Sejam 2 jam doang, gue sebel banget kayak gitu. Itu kurang 1,5 jam. Ya kurang. Bayangkan. Efektif lah buat bikin video. Belum pernah pegang barangnya, baru tahu hari itu, baru lihat hari itu, briefing tentang produk itu juga cuman paling 15-20 menit. Tiba-tiba boleh pegang barangnya 1,5 jam. Iya. Wow, kalau itu barang entry level nggak masalah. Jadi buat yang belum tahu, kalau misalnya kayak ke Amerika gitu, benar-benar baru tahu juga karena barangnya masih rahasia kan? Iya, masih rahasia. Dan barangnya cuma bisa paling maksimal 1,5 jam. 1,5 jam sebelum launchingnya 1,5 jam doang paling kita bisa pegang. Sebelum launchingnya, terus kita juga masih cerna mau tes lagi, mau syuting apa gitu. Datang ada briefing dikasih tahu produknya tuh kurang lebih seperti ini. Itu masih mikir tuh. Oke, gue mau ini tapi belum kebayang banget, harus pegang dulu. Benar, terus tiba-tiba masuk ke satu ruangan rebutan lagi. Waduh. Nah, kalau Jakarta enak, ada yang syutingin, terus waktunya banyak sampai malam terserah kata dia. Kalau Jakarta soalnya bisa bawa orang banyak gitu. Dan yang pegang HP-nya juga Samsung Indonesia, bukan Samsung global. Kalau di Indonesia kan lebih kenal, lebih ya udah pakai aja. Ya, lebih siapapun gampang. Pakai aja sampai sore. Ya itu lebih gampang memang. Ya tiap gue lihat video yang selalu rutin itu kan Samsung, jadi kita pakai contoh Samsungnya. Tiap gue lihat hasilnya, wah keren ya di hotel ini, wah lightingnya bagus ya. Itu faktor gue nolak sih. Gue ada ngomong ke orang Samsung,
Gue lebih suka Jakarta karena syuting hasilnya bagus, buat penonton lebih enak nontonnya. Itu aja. Ya karena lo di hasil di situ kan. Iya. Sementara gue tetap pilih jalan. Pilih jalan karena gue bisa ketemu engineer-nya. Oh, ngobrol langsung. Yeah. Nah, itu kami nonton. Nonton tahu dari situ. Atau pas udah launching ya udah, nanti pas review baru tanya lebih detail atau tes sendiri. Dia soalnya suka kalau ketemu engineer tuh tiba-tiba ada yang oh gitu, gitu kan. Maksudnya gitu, gitu. Kayak apa terakhir ya? Oh, Volt ya. Volt itu bener-bener deh. Volt. Kita kan komplain, ketemu sama orang desainnya, sampai ke head designer, ketemu satu tim head designer, dikasih cara pola desain, mengedesain seperti apa. Udah mau ngantuk tapi tanya deh. Gitu. Kenapa sih layer luarnya kecil banget? Kan susah ya ngetik pakai tangan. Panjang, iya kan, panjang kurus gitu. Ngetik pakai tangan dua kan susah ya. Apalagi kalau tangannya segede-gede saya gitu. Kalau cewek mungkin sedikit lebih gampang. Tahu jawabannya apa coba? Tidak disangka-sangka. Dia nanya gini, dia nanya balik. Saya kira kamu akan pakai buat satu tangan. Sebentar. Kamu bikin kayak gitu buat tangan satu. Iya kan harusnya pakai di genggam pegang itu buat tangan mantep. Satu. Ya Oppo ini kurang mantep karena lebar dia. Ya gitu, dia tuh emang rancangannya adalah pas ditutup itu supaya dioperasiin pakai satu tangan, satu jari begini. Gitu sih kalau gua. Nah itu dia minta, ternyata dia ngedesainnya seperti makanya pas dilebarin tuh cuma mili. Karena dia takut begitu dilebarin terlalu jauh ini nggak masuk. Iya. Jadi dia sendiri abis itu dikasih lihat, ternyata dia punya desain lebarnya. Oh, seru tuh, tapi nggak boleh. Boleh. Ada kok di video gue ada. Oh, ada dijajah jadi mockup tapi ya mockup putih gitu. Jadi masih plastik semua tuh dijajah ada yang lebar. Oh, cetakannya. Ada yang kayak pixel. Oh, yang super lebar. Iya, yang super kotak begitu. Ada, semuanya ada. Akhirnya yang dipilih itu. Ujung-ujungnya itu lagi. Nah, yang kayak gitu kan nggak dapat kalau di sini. Iya, itu insight yang insight yang kayak gitu nggak ada. Oh, kamu sudah memikirkan itu. Ternyata sudah dipikirkan. Terus siapa yang ngomong itu yang bagus yang seperti itu siapa gitu. Ya soalnya satu layar depan kan ya buat cepat lah, apalagi balas chat atau apa. Ya dia nggak melihat itu. Kalau buka dia melihat mungkin kalau di sana pada naik kereta kali ya. Nah, mungkin ya. Kan ya satu pegang kan satu begini. Alasan ada yang strap di belakang itu kan juga begitu supaya di kereta nggak jatuh. Terus ngetiknya pakai swipe gitu ya, nah, jadi. Iya, orang Inggris jadi, gitu sih. Banyak keyboardnya gitu, enak. Iya, banyak kayak gitu kan, gitu. Oh, pola pikirnya begitu. Ngomong dong, udah Volt 5 nih. Udah Volt 5 baru tahu. Iya. Enggak ditanya soalnya, mungkin dari awal. Nanya, tapi jawabannya kan enggak ada. Enggak ada jawaban itu tuh enggak keluar. Baru setelah ketemu head designernya di Korea, baru keluar. Dan keluar itu juga bukan dengan jawaban pasti. Dia nanya, "Loh, kamu enggak butuh mengoperasikan pakai tangan satu?" Oh, tujuannya itu. HP lebar juga bisa dong. Tapi lebih susah digenggam. Susah digenggam, susah. Jempolnya nggak bisa paling kiri kan. Kalau pakai tangan kanan susah kiri. Oh, oke. Berarti HP biasa dia nggak bisa dipakai satu tangan dong. Nah, HP biasa kayak Ultra gitu. Kayak Ultra kan dia buat tangan dua. Gitu. Kalau dia mau pakai tangan dua, buka. Bilang gitu. Oh, oke. Iya. Alasannya itu. Iya, cuma terima nggak terima ya udah. Iya, terima nggak terima udah, tapi itu ada rancangan seperti itu yang dirancang dari awal seperti itu. Oh, gitu. Jadi, kalau dari gue sih cuman ngomong dong dari dulu. Jadi kita tidak berasumsi bahwa itu dirancang buat tangan dua dari awal gitu kan. Asumsinya jadi salah. Nah, tapi itu yang gue cari sih. Iya, benar. Kayak waktu shutter lag waktu itu kan. Oh iya, shutter lag ada settingannya. Iya, pas gini terus ini ada shutter lag tuh gimana ya gini. Oh, itu kan ada settingannya. Dari mana nggak ada? Oh, kamu tinggal install software ini aja. Aduh, bilang dong. Banyak add-on. Ada add-onnya ternyata. Gamingnya aja add-on kayak gitu bikin. Iya, itu add-onnya luar biasa itu memang. Ya itu bagus, tapi kok harus install sih ya? Masukin aja kenapa ya? Nah, itu yang poin-poin kayak begitu kayak Qualcomm, lu pernah ikut juga kan? Qualcomm. Nah itu kan juga semua ketemunya engineer juga. Ya, engineer. Cuma itu udah entah gue udah jiper duluan atau bukan ranah gue nanti gue ngobrol sama Mas Didi atau Moldia aja deh. Itu teknis banget sih memang. Ya, teknis. Itu teknis. Tapi seperti gue waktu cerita sama siapa ya, sama Indra waktu masalah. Ya waktu ketemu sama engineer-nya, waktu ketemu sama engineer-nya pernah ngomong Qualcomm, lihat deh ini iPhone. Bionic-nya kenapa seperti ini desainnya? Perhatiin deh gitu. Tiba-tiba ngode gitu kan. Perhatiin deh waktu itu. Itu waktu itu M1 belum ada.
Perhatiin deh ini, kenapa desainnya seperti ini? Kenapa cache memorinya gede? Kenapa clocknya nggak tinggi-tinggi banget? Kayak sebuah prosesor kenceng tapi ditahan gitu. Pasti mereka mau bikin lebih gede kejadian, jadi laptop, kan gitu. Pikiran engineer nyambung ya. Iya, nyambung. Makanya mereka juga masuk ke laptop, bikin Windows on Snapdragon itu. Ya, karena itu ke-trigger dari katanya situ. Tahun ini benar-benar hebat. Juni ini harusnya ya Computex harus nggak tahu di Indonesia ada apa nggak? Ya itu. Harusnya ada. Tapi nanti kita lihat Computex itu harusnya muncul di situ sih. Nah itu senangnya dapat itu gitu. Tiba-tiba wah, gue mikir capeknya dulu. Mikir jet lag lah, mikir terbang sehari lah. Tapi Gus, di sana 3-4 hari lah. Kalau jet lag itu bener-bener deh. Jadi gue juga sekarang mikir sih, kalau acaranya nggak yang padat detail gitu ya, males. Iya. Oh ya itu juga mungkin karena gue mikir Asia aja deh, karena jet lag banget Eropa Amerika kan. Terus lu di sana 3-4 hari. Lu syuting dalam keadaan agak mabok lah kan, tidurnya kurang. Iya betul. Bukan karena mabok kenapa ya, bukan. Ya, nggak tidur itu kan kayak gitu. Gue pernah sampai nggak mau ikutan makan karena mau tidur, tapi udah di sana ya udahlah. Ya berasa kayak begadang ya. Iya kayak begadang, terus bikin skrip, bikin VO gue sendiri semua di sana. Ya udahlah, hasilnya juga kurang. Ya hasilnya jadi Indonesia agak susah. Iya memang. Ya ada tantangan tersendiri untuk yang kayak begitu memang. Gue juga kadang-kadang kalau udah kayak gitu udah kayak ngevlog aja udah. Makanya sering kan langsung hands on di tempat. Iya, hands on di tempat aja biar cepat aja. Soalnya kalau nggak kalau disusun bener-bener disusun kayak begitu, waduh berat. Iya. Berat Ujung-ujungnya memang hasil konten lah. Sampai gue ngomong ke orang Samsung juga, kalau Samsung enak sih, di treat banget emang kita sebagai tamu launching, tamu undangan gitu. Acaranya kesini makannya di sini. Cuma gua nggak ada waktu produksi dong. Iya, itu dia. Nah, gue juga selalu nanya. Kadang-kadang kan juga nggak ikutan. Ujung-ujungnya konten. Iya, ujungnya fokusnya ke situ sih. Berapa kali juga kalau acara Samsung gue bilang, gue permisi ya nggak ikutan makan siang ya. Ntar kita ketemu makan malam lagi ya. Iya kayak gitu. Udah di kamar. Udah sama dia aja. Di kamar ini ribut sama Chris sama Gunawan. Oh iya. Hey, bangun. Bangun, gue mau bikin ini nih, ayo bangun. Apa itu video call standby jadi? Ya dibangunin dulu. Ya. Ini gimana cara bangunin dia? Apaan? Di Qatar kan dia molor. Itu bukan kejadian pertama. Bukan kejadian pertama. Waduh. Sebelumnya di Beijing aja dia molor. Waduh. Ya. Telepon morning call aja gak bangun. Tapi untungnya mereka agak terbalik jam kerjanya. Jadi sampai jam 3 pagi gitu kadang-kadang mereka. Jadi lebih gampang kalau buat pas gue di luar. Pas ngajakin Chris ke mana? Ke MWC juga. Oh ya MWC ya. Jam tidur dia normal. Oh iya karena biasanya malam. Di Indonesia lagi malam. Iya. Dia tidur biasa jam 3, setengah 4. Dia sampai sana normal. Jam 9 jam 10 dia tidur di sana. Udah ngantuk ya. Udah bangun dulu. Jet lagi. Nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dari awalnya udah begitu soalnya kan. Sementara gue kan setengah mati nih. Aduh, jam 2 pagi di sana kebangun gitu kan. Dia normal. Benar jam 6 jam 7 bangun. Ya, kalau ada orang bilang yang musuhan-musuhan itu sangat lucu aja. Gue keinspirasi banget emang. Dari Moldy, dari Mas Dedi. Itu dulu gue sempet males yang pas pokoknya keluar negeri gue capek aja. Terus lihat di Paris yang Huawei P20 yang zoomnya pertama kali paling jauh di Paris itu P30 ya itu ya. P30 Pro. Udah gue sama Wisnu udah mau balik gitu. Udahlah selesai, udah kelar jadi satu video. Kami jalan balik ke hotel, main sosmed, main IG, tiba-tiba lihat 2 menit lalu Mas Dedi upload story baru selesai. Malu gue. Dia yang kayak gini aja ilmunya udah sebanyak ini, nguliknya selama itu gue udah nyantai. Males banget gue. Terus di Hawaii juga. Lihat kali Mas Dedi sama Mas sama Mas Moldy sangat belajarnya inspiratif lah. Justru itu sih. Apa tuh? Iya musuh dari mananya. Jadi ini gue tekenin lagi. Sangat bertolak belakang.
kita jalan bareng. Ya benar-benar saling itulah, saling membakar lah gitu. Saling membakar. Ya benar ya, rival juga sih itu istilahnya. Kayak kemarin gue pas. Kalau nggak ada lesu malah. Betul. Malah lesu. Makanya kadang-kadang kalau berangkat keluar tuh juga nanya sama siapa ya? Ya. Seru nggak nih? Ya seru nggak itu. Kalau rekanannya nguploadnya nggak ngupload, gue juga males juga nih kan. Nggak pengen cepet juga. Nggak pengen cepet juga. Makanya kemarin pas ke MWC bareng sama Moldy, ya kan. Moldy sempat bikin kesalahan pas bikin video gitu, ada kesalahan setting di situ. MWC. Dia harus ngulang lagi. Gue cengin terus tuh. Gue tinggal upload nih. Gue tinggal render nih. Ayo sekarang. Oh iya, sore-sore orang udah seharian conference, Mas Moldy masih bikin A-roll di depan matahari lagi sunset gitu. Oh semangat banget. Kalau gue mah besok biar lebih cerah gitu. Tapi lihat dia malah semangat lagi jadi. Iya tuh. Ya, kadang-kadang bikin tertekan gitu. Ya. Masih bikin lagi. Kalau misalnya kita sendirian yang bahas HP, kita juga mungkin nggak hati-hati ngomongnya. Kayak misalnya nggak ada selain gua, cuma gua yang ngetes semua HP di Indonesia. Jadi gua ngomong apa aja orang percaya. Jadinya nggak hati-hati kayak kalau gua sembarang ngomong ada cross check kayak channel lain ngomong kayak gini nih gitu. Itu juga bikin kita lebih hati-hati, pengen kasih yang lebih baik buat audiens. Tapi kadang-kadang ada aja sih yang kelewat. Pasti ada. Bahkan jagat juga kelewat. Pasti ada. Itu pasti ada. Kayak yang kemarin gue Xiaomi 14 yang IR blaster gitu kan. Malah taunya dari penonton. Oh iya. Gue bilang gak ada. Taunya di kamera. Bener. Iya. Ya itu juga pertama kali skip itu. Ini kosong. Mana ya? Sebentar. Pakai handphone coba lihat kameranya. Dia nyala-nyala. Nyala di situ. Ya itu saling cross check lah. Iya emang gitu saling cross check dan kadang-kadang juga gitu sih kalau lihat ada temen yang kayak begini lihat di mana lihat IG. DM aja deh. Coy, kayaknya nggak gitu deh. Semakin banyak semakin seneng. Iya makanya ada yang baru-baru malah ada channel baru. Seru. Iya, kenapa dia bisa naik? Oh, lagi kayak gini seleranya. Dia lagi liatin ini lucu toh kayak begini. Bisa seru begini gitu. Oh iya. Ya gitu lah. Oh bisa jalan ini juga gitu. TikTok gimana TikTok? TikTok enggak sih gue. Video pendek? Dulu semangat, tapi sekarang entah kenapa lagi YouTube banget rasanya. YouTube banget ya? Ya TikTok kalau ada inspirasi cepat aja nggak repot udah bikin. Oh. Dulu sempat YouTube Shorts kan. Gue kira gara-gara kebanyakan di kopi. Ya itu juga sih. Kopi enggak. Kalau bikin konten memang buat TikTok orang nggak kopi, tapi kalau YouTube di kopi ya udah. Itu banyak banget. Semuanya. Wah, buat jualan. Semuanya. Saking banyaknya gue sempat report tapi udah saking banyaknya. Waduh udahlah. Gak bisa diulang aja apa ini TikToknya. Susah banget ya. Itu ya gitu sih. Pas gue ngomong ke orang yang kira-kira ngerti juga dia bilang udah coba report juga tapi udah kebanyakan sih. Jadi nggak ada copyright yang sistem di YouTube kan kalau ada orang upload ada ulang, bisa dipilih. Iya kita tinggal pilih tinggal report satu batch bisa tapi di TikTok nggak bisa. Itu di YouTube juga jarang-jarang gue. Ya jarang-jarang juga sih. Jatuhnya kayak ya udahlah lihat positifnya mungkin mereka sekalian banyakin muka gue di orang gitu. Jadi orang ingatnya gue mungkin kayak gitu. Cuma kalau bisa ya gue tetap milih kalau bisa nggak ada lah kayak gitu. Itu sebetulnya lucu sih kalau yang di TikTok sama di IG. Itu di kan IG nggak ada malah. IG kan sebetulnya TikTok sama IG itu kan sebetulnya bisa di ini kan bisa di stage. Kan bisa sebetulnya. Kalau emang mau tapi ada Stitch itu lu harus nambahin dari lu. Kalau dia kan dari upload doang. Kan ada yang pinter Stitch bang. Oh gitu iya. Ada kan yang kayak gitu. Gadgetin aja bilang ini bagus banget. Iya gitu aja kan. sih. Tapi maksud gue itu lebih oke nggak sih? Soalnya kan itu lebih platformnya minimal. Mengizinkan itu, ya kan? Dan kitanya juga harus ngecentang. Mau apa enggak? Boleh atau enggak di Stitch kan? Boleh di Stitch enggak ya? Selama kita enggak bilang bahwa itu enggak boleh di Stitch, harusnya ya fine-fine aja. Tapi kan masih banyak yang re-upload ya. Ya itu sih. YouTube soalnya. Itu video YouTube kalau gue. Oh YouTube. Jadi dia cut YouTube, bagian apanya. Gue di IG. Di IG? Bagian apa? Q&A? Macam-macam IG, TikTok. Itu enggak, kalau lagi ada yang gede itu udah mainnya re-upload semua. Karena keranjang kuning kan Shopee. Jadi mereka ambil affiliate dari sana. Kayaknya ya. Mungkin kalau kayak gitu mereka gak bisa itu ya. Gak bisa kalau Stitch gak bisa kali ya. Gue gak tahu juga sih. Gue gak terlalu ngikutin sih kalau itu. Kurang paham gue kalau bidang itu.
Kayaknya mesti manggil Kocun nih. itu jagoan. Oh, gitu. jagoan Ya, tuh. Belum kan? Belum. Udah. Kayaknya mesti manggil Kocun nih Masternya. Kalau bicara soal keranjang kuning nih. Atau keranjang hijau sih sekarang? Kuning ya? Kuning isinya hijau ya. Tapi diklik hijau ya? Iya, diklik hijau aja. Sama aja tapi hijau. Gitu aja. Iya makanya. Jadi tadi udah dari mana sih ini beloknya? Dari jalan-jalan, Dari jalan-jalan ya? terus ya YouTube di re-upload gitu. Oh iya dari jalan-jalan ya terus. Ya tapi masih ada beberapa pertanyaan sih. Oke, Gadgetin 12 juta subscribers ya kan, udah paling gede kalau buat tech. Ya terus lu kayaknya mau bikin channel apa juga gede? Enggak sih, enggak bikin apa-apa lagi. Udah gak bikin apa, tapi sih, basically apa yang dibikin juga gede. Pertanyaannya, kedepannya mau gimana? Nggak tahu, nggak ada. Bener, udah gue pikirin sih, gue malah bilang ke tim gue mungkin bakal lebih sedikit kontennya gitu. Baru mau nanya, capek nggak sih begini? Iya, itu. Jadi lebih ke mungkin kualitas, kalau dibilang naikin kualitas, tapi gue belum tahu naikinnya di bagian gitu? mana. Gak sanggup. Tolong editornya menjerit. Ya, rekamnya pakai apa? Kan? Nggak ada. Kalau dibilang dari segi konten, kedepannya nggak ada. Dari ganti studio kayak gini. Enggak juga kegedean. Enggak juga kan? Kami cuma 4 orang di studio. Dan kayaknya lo emang lebih suka tim kecil kan? Iya, tim kecil lebih. Gue nggak suka ngurusin orang, makanya kalau ada tamu atau apa kan gue juga pusing. Dari awal untung Windy kalau soal pesta-pesta kayak gini dia ngurusin semua tuh. Ya gue tinggal lu nyuruh apa, oke. Gue soal jalan-jalan apa-apa dia yang urusin kalau bisa. Tapi kalau cuma berdua boleh lah gue yang urusin. Nah itu makanya kan emang dari dulu kan lu bilangnya emang lu nggak. Lu sempat tadi persimpangan jalan. Lu sempat waktu itu ngobrol kan. Ya? Apakah gua harus seperti ini gitu kan? Kontennya kali. Konten, tapi kan lu mikir waktu itu kan kalau begini kan jadi harus lebih besar. Oh iya, media ya. Iya kan? Nah iya kan waktu itu pembahasan waktu situ. Gue pernah galau itu ya. Iya pernah. Dulu banyak banget yang nanyain emang Gadgetin mau jadi media enggak? Yang wah gede lah. Enggak sih. Tahu gue jawaban gue dari dulu enggak. Iya. Berarti pernah. Berarti udah yakin. Pernah itu tapi udah yakin berarti kan. Udah stay small. Kayak Atta gitu kan kemana-mana gitu. Oh cabang-cabang apa? Iya. Gitu, brand kayak Rans gitu. Apa? Iya. Enggak ya. Benar-benar enggak ada sih. Enggak ada pikiran mau bikin bisnis apa gitu. Memperluas. Siapa tahu bisnis I don't know, jualan topi Gadgetin. Enggak ya belum. Iya. Dulu kan sempet bikin tapi repot ya udah. Bikin baju kan. Dulu kan sempat kan. Oh iya sempat. Ya udah satu batch aja, habis itu udah. Satu batch aja. Iya. Wah angka tuh. Ya nggak pernah diiklanin. Pernah sekali diiklanin di IG. Habis itu ya udah pakai aja di video. Iya, pikir nanti mungkin mau bikin bisnis lain buat ke depannya. Gak tahu. Buat Taka. Nggak ada. Lu kepikiran. Untungnya nggak ada ya. Jadi mungkin bukan mental. Mungkin karena ngerasa udah hoki kali ya. Jadi ya udahlah. Biasanya orang kalau merasa udah hoki, bersyukur, dimanfaatkan hokinya untuk membangun yang lain-lain lagi gitu. Biasanya gak ada ambisi ya. Gak ada ambisi. Makanya pas lihat studio ini benar-benar wah hebat ya. Seniat ini timnya 20-30 orang. Oh ini kan mimpi zaman dahulu kala. Ya itu masih tetap konsisten dibangun gitu loh. Oh iya kan dulu pernah ngomong kan mimpinya emang maunya begitu gitu. Kan gue sempat nanya juga sampai kapan mas? Karena gue kan orangnya males, nggak ada ambisi. Nanya wah lihat Mas Dedi bangun terus ya sampai kapan gitu. Sampai kapan? Nah kalau Mas Dedi gimana? Sampai kapan tuh? Oh nggak ada habisnya. Iya, ini kan cita-cita kecilnya emang nge-review. Jadi living the dream gitu. Iya living the dream sekarang. Mau segede apa? Ya udah. Kalau cita-cita gue sih membuat Jagat Review itu jagat sepatu gitu. Makanya mulai ada sepatu, makanya ada AC. Teknologi itu orang masih ngerti lah AC ya. Iya, AC masih dekat, tapi kan sebenarnya nggak terlalu dekat juga. Jauh banget, banyak yang nawarin AC, gue bilang nggak bisa AC, pasangnya aja ribet. Iya. Mau lepas pasang kompresor gitu. Tempatnya. Ya itu tadi ada ruangannya. Ada ruangannya emang buat itu sampai dipikir. Kalau ini kan tujuannya mau menciptakan si jagatnya kalau gua gitu kan. Nah kalau Gadgetin ya udah kita tahu itu akan di dalam gadget. Makanya tadi gua nanya, dulunya sendiri gimana gitu. Tahu. Belum ada ya? Belum benar-benar nggak ada. Pengennya jadi kayak anak-anak dulu, nggak terlalu mikirin lah. Yang penting enjoy aja. Anak-anak udah punya anak. Iya. Kan pengennya apa boys be boys lah. Oke.
Ya udah nggak apa-apa, nanti kita lihat ya nanti mungkin tahun depan kalau kita undang lagi udah ada cerita yang berbeda nanti ya kita lihat ya. Siapa tahu kan. Kalau sekarang masih ini dulu ya, masih seru dengan yang sekarang dulu. Cuma mungkin kelihatannya lebih keluarga sekarang. Soalnya dari gambar juga begitu set. Iya tuh. Kan. Gitu kan ya, lebih keluarga kayaknya sekarang. Ya. Jadi berapa persen kehidupan buat keluarga dibagi? 50-50 lah ya. Almost 50-50 ya. Kalau waktunya gue sekarang di pikiran biar ada main-mainnya sedikit ya. Jadi dari orang kerja kan seminggu jam kerja normal tuh 40 jam. Oh, ada gitu ya? 8 jam kali 5 ada gitu. Ya guys? Teorinya. Iya. Ya gue pokoknya 40 jam itu gue pakai buat gadgetin. Buat produksi. Nah tiap nambah 1 juta subs gue kurangin sejam. Tiap nambah 1 juta subs? Gue kurangin sejam. Lo kurangin sejam? Iya, jadi sekarang 38 jam. Kalau 40 juta tinggal 10 jam berarti. Tinggal 10 jam kerja. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin kalau misalnya bisa 40 juta subs, gue bisa. Tinggal 10 jam udah ada yang bikin skrip itu. Iya, tinggal 10 jam. Makanya bakal dipikirin terus kan. Tapi kayaknya udah ada yang bikin skrip, tetap aja gak 10 jam. Cuma skrip kayaknya gue tetap enjoy. Gue seneng proses mikirnya. Justru serunya di sana pas dapat satu topik, satu skrip lancar langsung. Tapi kalau belum ada topik nyangkut pasti. Nyangkut. Ya anchornya itu di mana? Sih. Jadi ya patokan penonton selama satu video itu. Oke. Ya. Jadi udah tujuannya seperti itu ya. Jadi kebanyakan nonton Raditya Dika pensiun atau apa gitu-gitu mungkin kayaknya seru juga ya kayak gitu. Tapi mungkin berubah lagi. Oh, dia udah pensiun belum sih? Ya dia udah pensiun secara mental. Oh, secara mental. Ya, jadi kerja ya buat ya have fun. Gitu. Ya ini sih. Ya, gitu. Oke, sebelum kita tutup ya. Sebelum kita ntar dibilang kepanjangan lagi kan. Gak bakal habis sih. Kalau ngomongin Komputex saja bisa lama nih. Kita mau lanjut Komputex nih. Pengen banget nanya banyak banget. Pasti. Kita mau lanjut Komputex. Yeah. Gak apa-apa sih sebetulnya. Ngomongin selama lebaran kemarin gimana? Puasa kemarin HP-nya gimana? Waduh, banyak gitu ya. Tumpah itu. Iya, tumpah. Terus gosip-gosip apapun. Iya, gosip-gosip apa sih terakhir ini gosip? Ya, gak banyak sih gosip. Ada gosip banyak, bukan gosip sih, cerita lagi banyak isu-isu banyak, gitu kan. Udah dekat dengan si Microsoft dengan ini AI-nya yang mau dibikin offline, gitu kan. Copilot mau offline. Kan udah pengumuman. GPT-4 dan lain-lain. Base-nya harusnya GPT-4 ya, mau dibikin offline. Terus tiba-tiba ada requirement dari laptop ini harus sekuat apa supaya bisa ngejalanin. Itu seru tuh ntar tuh. Kalau mau dipanjangin bisa. Bisa. Kalau mau dipanjangin masih bisa lagi sebetulnya. Produser udah angkat tangan. Potong kanan kiri, potong kanan kiri. Editor, masa editor pulang kampung ini. Sisa editor yang lama-lama. Yang emang itu ya. Yang baru-baru yang bisa buat motongin podcast pulang kampung. Jadi dia dengar-dengar juga atau ada nyatet? Apaan? Kayak ini bagian ini nanti bakal dipotong. Enggak maksudnya. Jadi dengerin dari awal sampai akhir lagi. Iya, motong buat ambil kanan kiri gitu. Kadang-kadang kalau pakai AI kan enggak pas-pas amat. Ada ya? Ada. Auto kan, cetrek pindah gitu. Cuman kadang-kadang kan belum tentu itu yang asik gitu. Semua masalah suara yang masuk dari mana gitu. Lah ini suara jadi satu yang aja. Itu ya benar. Ada, tinggal klik beres gitu kan. Editor gabut. Tambah kerja. Iya, tambah lagi kerja. Segmen baru lagi. Iya, kalau editornya gampang banget ya, kerjaan motong kanan kirinya. Nah, gua yang podcastnya panjang banget jadinya. Enak ya, justru nggak usah banyak mikir. Iya. Penonton mah kalau menarik 3 jam juga ditonton. Lord of the Ring gitu. Lengket di kursi. Pas kalau misalnya ada orang nanya video pendek atau panjang, gue bilang kalau menarik mah sejam juga ditonton. Bener Lord of the Ring gue nonton yang waktu itu yang diurut 3-3-nya. Maksudnya bukan, satu film nggak ada ujungnya gitu. Di bioskop. Pernah itu 7-8 jam. Lupa. Iya. Ada breaknya pasti kan? Ada break. Jadi masuk lagi. Bahkan ada hardcore bilang nontonnya extended edition dong. Extended edition langsung semuanya ditonton. Semuanya. Versi panjang. Ada niat buat bikin kayak gitu? Gak ada. Repot. Tiap syuting di luar, pengen balik ke studio duduk AC enak ya. Sambil jajan gitu, enak ngobrol. Tapi lu berarti gak pernah bikin vlog ya? Pernah dulu tapi ya gak cocok ternyata.
Enggak, guanya juga enggak nyaman deh. Kayak udahlah. Dan sekarang juga vlog udah kurang sih. Udah kurang juga. Mulai berkurang. Oke. Kita harus menyudahi daripada nanti terlalu panjang dan kita sisakan buat pertemuan berikutnya kalau emang dibutuhkan. Butuh sih, cuma nanti aja ya, tunggu ada kalau nggak ada kerjaan lagi jalan, bikin aja setup podcast dadakan. Bisa tuh. Ya seru tuh. Bisa. Mungkin kalau tiba-tiba berangkat ke Komputex. Atau gua yang nanya Mas Dedi. Seru. Bisa. Biasanya yang lain sih begitu. Oh ya, ada tanya Jagat ya kemarin ya. Ada yang melakukan itu, nonton TLM tanya Jagat. Ada. Oh itu ada yang kayak begitu. Terakhir. Saran untuk yang baru mau mulai bikin konten, terutama buat seputar gadget. Oh, bedanya di mana? Itu aja. Apa tuh? Kenapa dari banyaknya channel yang udah gede, yang produksinya udah bagus, yang udah tahu banyak, kenapa gue harus nonton lu gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Bisa mundur kalau gini caranya ya. Maksudnya K2G kamera, jaket detail. Dari apa lagi? Kalau misalnya Reza, video Samsung dia selalu rame. Karena dia memang paham banget soal itu. Dia udah ngikutin One UI aja dia bahas karena rame. Gue gak terlalu suka spesialis apa sih. Tapi video yang nonjol-nonjol gue perhatiin. Terus sebutin aja channel yang rame apa, pasti ada yang bikin orang nonton. Kenapa dari iTech Live Apple. Gosip Apple dia bahas rame juga. Iya. Karena nonton dia valid, kalau bahas Apple ya dia memang ikutin Apple banget. Kalau di Indonesia yang bongkar HP belum ada yang konsisten. Mas Mobil lagi yang kena. Tapi ya itu tadi. Mas Mobil lagi yang kena. Kalau dulu Ade Review dia spesialis barang Batam, waktu lagi hot dia naik banget. Tapi sekarang barang Batam nggak terlalu hot lagi. Ya udah susah. Susah. Kalau Mas Niko, Kang Niko Obat Gaptek ya dia ada branding review jujur dan emang reviewnya emang lumayan beda sih. Enak dengernya. Terus dari siapa lagi Sobat HP personanya, persona itu juga bisa dijual. Persona. Itu juga bisa dijual. Ya pakai jokes bapak-bapak ya. Kata-katanya ya cerdik itu ngomong. Jadi channel apapun yang gede, cari aja bisa dijawab pertanyaan tadi. Nah, itu berarti aja yang baru mau mulai harus mikirin. Iya, yang itu. Ya, kenapa gua harus nonton lu gitu. Lu bisa ambil sudut pandang, mungkin gua dulu kerja di toko HP jadi insight gua lebih ini nih. Atau gue dulu teknisi HP, gue ngerti nih kenapa kayak gini. Bisa. Ya atau lu nyiksa HP, ya tapi butuh modal sih kalau itu. Ya, kayak lu waktu itu nyeret-nyeret di nyeret-nyeret karena itu kan waktu itu Gorilla Glass baru. Ya udah Asus juga bilang ancurin aja. Oh ya udah. Seret-seret di CP. Lempar-lempar. Iya. Banyak alasannya. Tapi kan nggak konsisten, kalau itu kan cuma iseng waktu itu doang gitu. Nah yang konsistennya belum ada. Konsisten itu yang susah. Kadang orang buat channel yang turun juga kayak gitu. Kadang ada yang ngobrol sama gue, kenapa gue agak sepi gitu ya. Gue tanya, apa yang bikin lu naik dulu? Lu masih lakuin gak? Banyak kan udah gak lagi. Jadi ya itu sih. Kan orang mulainya dari nol semua kan. Sampai dia bisa naik itu ya ada alasannya kan. Dia lakuin lagi gak itu? Biasa udah berubah. Kadang ada yang gitu sih. Faktornya apa gue gak tahu. Sayangnya kalau baru mau mulai pakai prank, udah nggak zaman, udah nggak zaman. Naik lagi sih kayak gitu kan. Tapi akan ada muter lagi, cuman kayaknya nggak dalam 1-2 tahun sih harusnya. Soalnya baru lewat prank-prankan udah orang lagi sensi sih. Ya kan prank-prankan, habis itu vlog. Ya kan, vlog lewat, terus podcast. Dulu kan yang awal banget kayak Indofitgram yang kreatif. Nah, iya Indofitgram. Ya itu ada macam-macam ya sekarang sebetulnya. Podcast banyak, sekarang macam-macam lah. Itu apa? Video esai. Video esai. Jadi analisa kenapa ini. Oh iya. Salah satunya yang selalu ramai. Kenapa channel ini turun? Kenapa ekonomi Indonesia seperti ini? Itu udah ya itu. Atau cerita-cerita kayak siapa? Detektif Aldo. Nah itu storyteller. Itu susah kalau itu. Maksudnya itu hebat orang yang bisa kayak gitu. Nesija bikin cerita itu hebat. Iya. Cerita yang udah ada diceritain lagi. Tapi kadang-kadang ada orang yang emang begitulah gitu. Iya. Aldo emang pas gua nonton dia emang beda sih cara dia bawain berita game aja. Seru ya. Ada yang beda aja. Iya memang caranya dia beda banget. Sayangnya waktu datang ke sini dia nggak bisa datang. Iya.
Masih ngutang ya, masih ngutang ya. Kayak ya banyak kan yang naik sekarang, misalnya channel lain kalau misalnya dia udah ada pengetahuan, misalnya dokter, dia kasih pendapat soal yang lagi viral biasa naik. Gue seneng pakai contoh itu sih. Dulu ya pesawat jatuh, Kapten Vincent naik karena dia kasih insight sebagai pilot. Orang wah keren nih pilot, bener nih yang dia ngomongin. Ya itu langsung naik. Ya gitu. Jadi itu dipakai tunjukkan kenapa harus perlu yang ditonton, terus gunakan kesempatan-kesempatannya ya. Terus ada channel apa yang fisika banget, kayak orangnya mirip-mirip kayak Kepoin Tekno sih mukanya, entah siapa, pokoknya dia bahas dari sisi ilmiah. Banyak fenomena misalnya Motuba. Motuba bukan? Apa tuh? Air jadi minyak itu. Itu apa itu? Itu mobil tua Bangka kalau Motuba. Gue denger itu ya, mobil tua Bangka. Motuba itu mobil tua Bangka biasanya itu singkatan dari. Natura itu pajak. Apa itu? Yang katanya engineer dipanggil ke Milan buat itu ya. Ya dia bahas dari sisi fisika, nggak mungkin air bisa jadi listrik atau tenaga karena buat convertnya aja udah energinya udah besar sekali. Iya. Apa itu? Cold fusion intinya kan sebetulnya. Cold fusion isinya. Nikuba. Bukan Motuba. Kayak nama. Iya. Gitu. Tapi itu basicnya cold fusion bukan? Ini ya. Ya kan cold fusion ininya gitu. Teorinya cold fusion. Terus dia juga bahas pas ada dunia otomotif soal kekuatan rangka gitu. Dia bahas juga. Dia scan 3D rame langsung. Orang percaya karena dia memang fisika banget. Ya itu ada yang bisa kayak gitu ya. Itu cara aman sih buat berkarir. Cara aman buat jadi kalau YouTube nggak laku, ya lu memang punya ilmu di tempat lain. Iya. Tapi udah ada yang bikin kayak gitu. Cari lagi yang lain. Itulah namanya lagi rame-ramenya kan. Iya banyak sih benar-benar di mana di video pendek tuh juga ada kan. Siapa sih namanya lupa lagi yang baju aparel diambil, dibolongin, lihat gramasinya ya kan. Siapa? Dion. Itu kenapa tuh? Dicek gramasinya bener nggak, lu ngaku 235 GSM bener nggak, itu baju dibeli ya, walaupun kebanyakan ada para lokal ya, itu bisa 300-400 ribu kali harganya. Kenapa mahal gitu ya? Diambil dibolongin. Gramasi, terus lihat ya katanya ini full cotton bakar. Iya gue pernah lihat kalau itu. Iya. Kalau plastik kan ada itunya. Iya, lengket kayak gitu. Nah itu konsistensi sih. Itu juga sama. Kalau harus ada kedalamannya lah. Kalau misalnya enggak cuma unik tapi enggak dalam, bakal banyak heboh tapi ya udah. Iya, gitu. Kemarin Fernanda yang pernah podcast ini juga yang bicaranya soal TWS, terus in-ear. Tapi yang murah-murah banyak. Mau tanya yang 200 ribu, 100 ribu, waduh, semua banyak. Dicobain sama dia. Sampai bikin kitab khusus. Jadi ada websitenya dong. Ada dia taruh di bukan di website, dia taruh Google Drive. Jadi database-nya orang bisa lihat. Iya, kayak apa ada database-nya di situ, salah satu ini gimana itu, gitu. Lu bisa review HP terus database-nya lu upload juga, itu juga bisa salah satu keunikan. Itu lebih capek. Walaupun ya bisa ditiru orang dan niatnya itu gitu. Ada namanya GSM Arena ya kalau habis ya. Sampel fotonya dia full res banyak. Full res. GSM Arena kan. Bukan GSM Arena iya. Terus dulu DP Review. DP Review. Oh iya DP Review. DP Review itu juga tuh detail. Sampel foto, sampel video gitu. Udara Indonesia belum kan beda. Cahayanya beda. Itu belum. Cahaya Indonesia beda. Banyak yang gak sadar bahwa mereka semua ngetes di tempat yang dingin. Iya itu. Kayak itu hasilnya akan beda. Langit luar negeri beda. Beda. Dan bukan cuma langit loh, masalah suhu. Suhu juga ya. Jadi gue inget zaman dulu gue ngetes kamera, kalau nggak salah Sony V3, zaman dulu banget digital. Enggak tahu. V3. Gue ngetes di Indonesia. Pocket. Pocket yang 1/1,7 gitu. Nah ngetes itu di Indonesia, salah satu kesimpulan gue adalah dia masih ada noise. Walaupun tipis saya masih ada noise. Di Indonesia. Ya. Udah tuh waktu itu masih zaman majalah. Ya, gue ngetes kan di Indonesia dong. Terus gue pergilah ke Australia. Gue bawa apa itu noise? Gak ada karena dingin. Ngaruh ya panas. Ngaruh. Iya benar. Noise-nya gak ada. Gue kaget sendiri pas di zoom in. Noise-nya kemana ini hilang tinggi gitu. Lebih panas ya. Iya. Maksudnya sama-sama di paling 200 atau 400 tuh udah ada walaupun detailnya keluar. Jadi kan ini bagus kan detailnya ada tapi memang ada noise-nya.
Begitu ketemu dingin berubah gitu kan. Sama macam-macam itu suhu ngefek gitu. Jadi bisa kalau mulai berarti cari kenapa harus nonton lu semua gitu. channel. Semua channel. Iya, semua apapun sih. Iya. Toko lah kenapa harus beli di dia? Gua ada langganan udah. Nah itu. Ya, kenapa dia ini ya berarti kenapa dia unik? Iya, gitu, kenapa dia unik? Kenapa dia unik dan gue harus lihat ke lu gitu. Iya. Kalau cuma unik doang gue nggak mau lihat percuma juga ya. Iya. Di Arkom, YouTuber cupu, orang bisa jawab semua kenapa mereka rame. Iya. Iya, udah. Kalau ke gadgetin kenapa? Karena paling gede. Mungkin. Mungkin udah top of mind. Mungkin top of mind. Iya. Kalau gue lihat analitik gue, cara yang paling banyak di search orang bukan HP-nya tapi gadgetinnya. Iya. Ya sumber kan ada YouTube search kan, dan detailnya itu searchnya gadgetin. Iya. Gitu sih. Oh kalau kata orang-orang karena gadgetin jujur. Oh. Kalau jagat kurang. Boleh kalau gitu sih gue selalu ngomong. Nggak pernah ngomong kayak gitu sih orang, tapi mumpung kan ya silakan dibuktiin sih itu bisa. Jenis channel gadget yang kita nggak bakal suka sih, buktiin kalau channel yang lain tuh bohong. Wah, itu rame tuh. Itu rame dengan satu masalah. Nah, pada saat dia salah. Ya itu nggak boleh salah. Itu juga susah. Iya, itu. Apalagi ya cara mikirnya beda gitu kan. Iya. Tapi minimal faktanya gimana apa gitu aja sih. Kalau misalnya menurut yang ngada-ngada banget nih orang, ya udah buktiin. Gue welcome orang kalau misalnya gue salah, tolong ya luruskan. Bikin aja. Iya. Ya, karena ya bagus, artinya gue bisa lebih bagus gitu. Iya. Lucu sih kalau ada yang bikin kayak begitu, seru juga. Cuma problemnya kadang banyak kan pendapat. Kalau pendapat kan ya terserah orang. Iya, serah. Yang jadi problem adalah menjadi objektif. Iya, objektif itu. Itu sulit loh. Sulit banget. Kalau bikin yang kayak begitu terus mau objektif itu sulit. Kalau lu merasa udah paling benar, sekali salah gawat sih. Iya. Ya, apalagi lu nembakin orang semua kan. Kalau lu nya sendiri salah itu susah sih. Jadi reviewer aja pertama begitu kok. Iya. Kalau pertama pasti subjektif dulu, terus pelan-pelan bisa memilih. Oh, objektif itu begini. Nuansanya lebih dapat. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Agak susah ya. Oke, kemarin gue bahas Oppo Find N, gue kan sampai daily driver. Tapi ada review orang lain, bukan tech reviewer, bukan gadget, tapi orang biasa cerita kalau pemakaian dia Find N kurang oke. Dia lebih seneng Fold. Oh ya udah, bagus, rame loh. Iya, puluhan ribu yang nonton, buat bukan channel gadget flagship kayak gini. Yang nonton banyak. Dia pakai entry dia dari Fold, tapi pakainya entry coba. Tapi dia nggak cocok, dia bilang, karena gua rekam, kalau video gua memang lebih seneng Samsung. Nah, kalau buat video dia seneng vlogging, makanya bikin channel di YouTube. Dia lebih seneng, sisanya nggak terlalu masalah buat dia. Jadi ya udah Fold bener. Ya, itu rame karena pasti banyak yang sepemikiran kayak dia. Tapi nggak salah kalau gue juga seneng ini kan. Jadi ya memang itu setiap orang akan punya sudut pandang yang berbeda. Iya, itu ide channel yang sangat riskan. Sangat riskan sih. Iya, itu riskan banget sih. Tapi unik. Unik ya, betul. Oke, kalau gitu ya udahlah ya, udah lama ya. Lama. Dari tadi udah ngibarin bendera putih. Editornya. Aduh. Oke, kalau gitu berarti kita sudahi dulu untuk sementara sampai di sini. Nanti kasih tahu aja kalau ada yang mau dibahas lagi. Nanti mungkin kita pikirkan lagi buat bahas dengan topik yang lebih terarah mungkin ya gitu. Enggak ada channel yang itu ya, yang dulu ala Kocun itu, side track dikit. Side track. Dulu Kocun kan seneng banget bikin 10 alasan beli dan tidak beli HP ini. Itu unik loh. Ya ada ya? Sekarang lagi gak ada. 10 alasan atau ya 5 alasan beli nggak beli atau bagus kurang. Katanya banyak yang bikin gitu. Jadi bikin dulu kontennya 10 alasan untuk tidak beli. Habis itu bikin lagi untuk 10 alasan untuk beli. Iya, dulu gue gitu. Iya. Gak ada bahan. Tapi sekarang gak ada bahan. Ya dulu kan HP 1 bisa 4 video. Betul. Tapi sampai sekarang masih ada kok yang bikin. Ada ya? Masih ada. Di luar masih ada yang bikin. Di luar masih ada yang bikin. Maksudnya yang barat ya. Indonesia belum. Belum ada yang bikin gitu. Soalnya kan dia benar-benar sudah tahu plus minusnya. Terus dibelah dua. Itu review yang cara take-nya juga beda, itu aja sih. Iya. Kalau kita review juga ada gituan. Ada sebetulnya. Dalam situ kan juga ada gitu. Yang bedanya kan kalau dijaga orang jarang kelewatan pada saat dia ngomong, itu hal yang perlu diperhatikan. Iya. Tapi banyak kok yang tahu langsung loncat ke sana, ada yang komen langsung ke harga dan harga. Harga itu habisnya hal yang perlu diperhatikan. Iya, banyak yang bilang, wah nggak ada negatifnya nih. Ada loh sebetulnya, cuma ya belum tentu negatif buat lu gitu kan.
Gue juga pernah nonton channel yang rekamannya pakai HP semua, tapi real life banget, enak nontonnya. A54 apa? Gimana dia pakai HP doang, ngerekam HP dia lagi di jembatan busway, lagi di kamar, lagi makan apa, dia lagi itu. Footage-nya gitu, tapi rasanya deket banget sama kita. Kadang-kadang emang kayak begitu lebih dekat. Iya, itu juga jarang. Iya betul. Ya, banyak. Ini gue mau terusin lagi, sebenarnya gue contoh lagi yang bagus sih. Seru sih, banyak banget. Seru. Oke. Nanti kita bahas lagi soal yang itu, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi untuk sementara ya kita sudahi dulu sampai di sini. Thank you banget. Thank you. Udah datang, terima kasih. Udah mau join. Lumayan cepet nih. Ya cepet banget. Maksudnya cepat pas diajak langsung oke gitu. Iya karena memang sekalian main juga, penasaran banget. Dari dulu ya. Udah di teaser ada ini nih prosesnya kayak gini bangun. Cuma bedanya David sama yang lain, kalau yang lain bilang oke, sekarang itu 2 hari kemudian bisa datang. Oh iya. Kalau David oke bisa. Habis lebaran. Sebentar ya, kita jadwal dulu ya gitu. Karena udah padat jadwalnya. Males keluar, jadi pokoknya kalau udah keluar 2 jam lebih atau jauh ya udah balik-balik gue pasti tepar. Oh gitu. Ya, mau ke acara launching apa, udah males gue lah. Iya, malu jarang acara launching sih. Iya. Tapi itu kita bahas di podcast berikutnya. Oke, see you. Thank you.